Sekarang giliran Profesor Yusril Iza Mahendra, pakar hukum tata negara. Ya, Selamat malam, Prof. Ya, terima kasih Pak Karni. Sudah lama tidak ketemu ya. Sangat Mudah-mudahan lama. sehat. Begini ya, saya sudah membaca instruksi Mendagri nomor 6 tahun 2020 itu. Sebenarnya ini adalah perintah dari atasan kepada bawahan ya, supaya melaksanakan semua aturan-aturan yang terkait dengan penanganan masalah COVID-19 ini yang oleh istilahnya itu protokol kesehatan ya, walaupun itu tidak disebutkan dalam undang-undang, tapi semua peraturan-peraturan perundang-undangan terkait dengan di bidang kesehatan, terkait dengan upaya kita untuk melawan atau menghadapi COVID-19 yang mewabah di tengah-tengah masyarakat kita ini. Jadi sebenarnya sebagai Menteri Dalam Negeri, dia bisa saja memberikan instruksi seperti itu kepada gubernur dan bupati wali kota di seluruh tanah air. Hanya persoalannya kemudian ada kata-kata kalau misalnya itu tidak mentaati peraturan-peraturan itu berdasarkan pasal 67B dan pasal 84 dari Undang-Undang 23 tahun 2014 bisa diberhentikan, dan secara lisan Mendagri mengatakan bisa dicopot. Nah, sampai disitulah ini menimbulkan kegaduhan itu. Kata-kata diberhentikan dan kata-kata dicopot. Kalau Mendagri mengatakan bisa di-impeach misalnya, atau bisa dimakzulkan, mungkin tidak akan terjadi kegaduhan seperti ini. Semua orang tahu kalau di-impeach atau dimakzulkan, maka inisiatif pemakzulan atau impeachment itu harus datang dari DPRD. Apabila seorang kepala daerah itu melanggar ketentuan pasal 67B, yaitu tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tapi karena diucapkan oleh Mendagri bahwa ini bisa dicopot, nah timbullah kesan di publik seolah-olah Mendagri atau pemerintah pusat ya secara umumnya, presiden juga di dalamnya, itu bisa memberhentikan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, kalau ditanya apakah bisa diberhentikan oleh apakah gubernur itu bisa diberhentikan oleh presiden, tentu tidak ya. Apakah Mendagri bisa memberhentikan bupati wali kota? Tentu tidak. Ya, semua sudah paham bahwa mereka dipilih langsung oleh rakyat, dan karena itu pemberhentiannya pun harus dilakukan oleh rakyat juga, walaupun tidak secara langsung. Proses itu diawali oleh DPRD, mungkin dengan interpelasi, mungkin dengan hak angket, lalu kemudian dengan pernyataan pendapat bahwa kepala daerah itu telah melanggar pasal 67B, lalu kemudian pendapatnya itu disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diputuskan apakah beralasan hukum atau tidak. Dan MA akan ya biasalah proses ini, mungkin saya tidak perlu ceritakan di sini. Nah, saya sedikit ingin mengomentari tadi bahwa apakah pemerintah pusat bisa memecat gubernur, presiden dengan alasan contrarius actus ya. Saya kira itu agak salah memahami konsep itu ya. Kalau contrarius actus itu kan memang dalam hukum administrasi negara, artinya siapa yang mengangkat ya dia bisa memberhentikan. Siapa yang menerbitkan keputusan dia bisa mencabut keputusan itu. Tapi kalau presiden itu mensahkan atau melantik gubernur, itu sebetulnya bukan kewenangan dari presiden untuk memutuskan siapa jadi gubernur. Itu adalah kewenangan rakyat sendiri. Dan keputusan seseorang itu terpilih menjadi gubernur, bupati, atau wali kota, itu adalah keputusan KPU, bukan keputusan siapa-siapa. KPU lah yang berwenang memutuskan, meskipun ada putusan MK mengatakan yang menang yang ini. Nah, ujungnya kan ditindaklanjuti oleh KPU, menetapkan si A, si B sebagai pasangan terpilih. Atas dasar itu, kemudian Presiden menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan yang bersangkutan itu sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih. Nah, kalau seperti itu, tindakan presiden itu hanyalah memberikan pengesahan bagi terpilihnya seseorang oleh rakyat yang telah diputuskan oleh KPU sebagai pasangan calon terpilih, maka asas contrarius actus tidak berlaku di situ. Jadi tidak bisa presiden memberhentikan gubernur, bupati, dan wali kota karena dia menerbitkan SK. SK-nya itu adalah surat keputusan tentang pengesahan, bukan presiden yang menunjuk dia menjadi gubernur atau menjadi bupati wali kota. Dan karena itu presiden tetap tidak bisa memberhentikan gubernur,
bupati wali kota itu dan tidak bisa menggunakan prinsip contrarius actus di situ. Saya kira itu salah pemahaman tentang asas contrarius actus itu. Jadi sudah jelas bagi kita semua sebenarnya bahwa presiden apalagi Mendagri itu tidak bisa mencopot atau memberhentikan ya meskipun gubernur, bupati, wali kota, meskipun dia dituduh melakukan melanggar protokol kesehatan atau melanggar seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan terkait dengan upaya untuk menghadapi COVID-19. Tidak bisa juga diarahkan oleh presiden, oleh Mendagri, tapi kalau misalnya di satu daerah, ya ada misalnya DPRD yang mengambil inisiatif seperti itu, ya itu tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun. Mungkin aja ada satu fraksi, barangkali tadi disebutkan ada fraksi PSI barangkali ya, siapa tahu katanya mau interpelasi. Nah, berhasil atau tidak kita lihat aja di DPRD DKI apakah akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi lain atau tidak ya. Kalau tidak ya selesai. Tapi interpelasi itu juga bisa berujung kalaulah memang itu menjadi interpelasi DPRD DKI bukan sekedar interpelasi yang diajukan oleh fraksi PSI, maka bisa jadi lahir satu interpelasi itu kemudian dijawab, tidak puas dengan jawaban, lahir pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat disampaikan kepada Mahkamah Agung. Tapi secara politis saya menganggap bahwa itu kecil sekali kemungkinannya akan terjadi pada Gubernur DKI. Tapi secara teoritis hukum, prosedur seperti itu bisa saja terjadi. Walaupun fraksi PSI mau mencoba, ya silahkan. Tentu akan dihadapi oleh fraksi-fraksi lain yang akan membela gubernur. Jadi saya ingin mengatakan sebenarnya masalah ini sebenarnya tidak akan menjadi polemik berkepanjangan ya. Andai kata misalnya gubernur Mendagri waktu itu mengatakan hati-hati loh kalau tidak mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan di bidang kesehatan, terkait dengan menghadapi COVID-19 itu gubernur kepala daerah itu bisa diimpeach atau bisa dimakzulkan. Orang paham, tapi kalau dikatakan bisa dicopot, nah jadi polemik berkepanjangan seperti sekarang. Saya kira itu Pak Arni masalahnya. Terima kasih penjelasan Profesor. Saya kira cukup jelas bagi kami. Sampai ketemu. Ya, baik-baik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Benar, semakin banyak peraturan tidak hanya semakin membingungkan, tapi semakin jauh keadilan. Tulus Cicero. Kita rehat saja.